Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan kajian Fadailul A'mal atau kitab keutamaan amal di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan niat kita di sini menimba ilmu, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ilmunya bermanfaat serta diberikan kesehatan, kemudahan dan rizki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah untuk keberkahan kita semua. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan membahas hadis yang ke-35 tentang keutamaan kalimat thayyibah. Kalimat la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Abi Auf radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ahadan somadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kataballahu lahu alfi hasanah. Hadis ini menceritakan tentang keutamaan kalimat thayyibah, di mana kalimat tersebut di sini dituliskan kataballahu lahu alfi hasanah. Artinya bahwa kalimat la ilaha illallah tersebut Allah akan menuliskan baginya 2 juta kebaikan. Perhatikan Bapak Ibu ya. Jadi dalam hadis ini, ketika kita bandingkan dengan riwayat yang lain, di mana dikatakan bahwa pahala itu dilipat gandakan maksimal itu 700 kali lipat. Ini 2 juta. Nah biasanya, ini saat ini saya ulang lagi kemarin, kalau ada hadis yang terlalu berlebihan, biasanya dhaif, lemah. Nah, ini bisa dibuktikan bahwa hadis ini, ya, dari Abdullah bin Abi Aufa, ini diriwayatkan dari Tabrani. Nah, Tabrani ini di luar dari kutubus sittah. Di luar Al-Bukhari, Muslim, An-Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud, ya, di luar itu. Jadi ketika ada hadis yang di luar itu, masih bisa ada kemungkinan sanadnya ini dhaif, lemah. Nah, hadis ini menurut pengarang kitab disebutkan sanadnya adalah dhaif. Ya, dhaif. Menurut ulama namanya Al-Haythami ini mengatakan bahwa dalam sanad hadis ini ada Qaid Abu Al-Warqa.
Nah, Qaid Abu Al-Warqa ini adalah orang yang matruk. Orang yang matruk itu adalah orang dalam ilmu hadis itu orang yang tertuduh dusta. Nah, menurut Al-Haythami, Qaid Abu Al-Warqa ini orang yang tertuduh dusta, suka bohong. Sehingga hadisnya dhaif. Lalu untuk apa kita mengamalkan hadis yang dhaif? Nah, di samping hadis ini banyak faidah-faidah yang justru menguatkan hadis ini meskipun tidak sama persis. Tidak mesti 2 juta tadi dikatakan, tapi ada hadis yang sahih yang lain yang menguatkan. Nah, di sini dijelaskan bahwa betapa besar karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dengan amalan yang ringan tanpa bersusah payah dalam membacanya dan tanpa biaya sedikit pun, juga tanpa memakan waktu yang lama, kita bisa memperoleh jutaan kebaikan. Sayangnya, karena kelalaian kita dan karena tenggelamnya kita dalam keduniaan, kita telah kehilangan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar ini. Jadi sebenarnya di hadis yang sahih, yang hasan, yang kita bahas tentang keutamaan kalimat thayyibah, itu sangat luar biasa pahalanya. Ya kan? Tetapi banyak dari kita yang justru meninggalkan karunia yang besar itu. Karena apa? Sibuk dunia. Kita sibuk bekerja, sibuk mengurus rumah, sibuk ngurusin anak. Padahal kalau kita tidak tinggalkan kalimat thayyibah itu, maka betapa besar karunia Allah kepada kita. Ya, luar biasa karunia Allah itu kalau kita baca kalimat la ilaha illallah. Nah, di sini dikatakan, padahal setidaknya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya 10 kali lipat dengan syarat ikhlas. Nah, ini. Ya, jadi meskipun tidak 2 juta seperti hadis yang tadi, Allah akan melipat gandakan pahalanya. Toh juga bacanya tidak bayar, tidak lama, ya kan? Tidak mengganggu aktivitas yang lain. Toh masih kenapa kita tidak bisa berzikir kalimat la ilaha illallah? Sangat rugi. Kalau di waktu kosong kita, waktu kita semuanya dihabiskan hanya untuk kepentingan dunia. Padahal ini adalah bekal kita di akhirat. Yang menyelamatkan kita nanti di akhirat adalah kalimat la ilaha illallah. Ya, dengan syarat ikhlas bacanya. Kalau bacanya nggak ikhlas, asal jeplak aja, gitu ya, baik sih baik, tapi nanti pahalanya wallahu a'lam. Ya, itu kehendak Allah. Jadi syarat dapat pahala itu karena ikhlasnya itu. Dilihat kehendakannya karena ikhlas. Nah, di sini dikuatkan oleh hadis sahih. Ya, hadis sahihnya Al-Bukhari ini. Kitab saya Al-Bukhari, Kitabul Iman nomor 41. Dalam hadis tersebut dikatakan bahwa baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, setelah seseorang itu memeluk Islam, maka dosa-dosanya ketika kafir akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu barulah amalannya akan dihisab. Untuk setiap kebaikannya
akan dilipat gandakan dari mulai 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Bahkan berlipat ganda menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kalau dalam hadis sahih ini mulai dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat pahala yang kita dapatkan kalau kita mengucapkan kalimat thayyibah. Bahkan ini bisa lebih kata hadis ini menurut kehendak Allah. Ya, karena sifat Allah itu ada 3 kan, sifat wajib, sifat muhal, sifat jaiz. Nah, sifat jaiz ini yang kita tidak bisa memprediksi kehendaknya Allah, ya, sifat jaiz ini. Allah bisa melakukan, juga bisa meninggalkan. Itu kehendaknya, haknya Allah itu. Sifat jaiznya Allah. Gitu ya. Jadi bisa saja Allah melipat gandakan berjuta-juta, itu kehendak Allah, tapi tidak disebutkan di sini. Angka pasnya tidak disebutkan. Ya. Nah, itu kalau berbuat kebaikan, ya. Jika ia berbuat keburukan, hanya ditulis 1 dosa baginya. Jika Allah mengampuninya, maka dosa-dosanya itu tidak akan ditulis. Nah, ini luar biasanya Allah nih. Sifat jaiznya Allah. Jadi kalau kita berbuat baik, 1 kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Mulai dari 10 sampai 700 kali lipat. Itu kalau 1 kebaikan. Tapi kalau kita berbuat dosa, yang ditulis, yang dihisab hanya 1 dosa. Bahkan bisa dihapus dosanya kalau Allah mengampuninya. Dan dia bertaubat misalnya setelah dia berbuat salah, langsung istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu langsung Allah ampuni dosanya tuh. Bisa dihapus itu. Itu kehendak Allah. Tergantung tobatnya, menyesalnya benar apa enggak. Nah, gitu ya. Nah, itu kalau kita bahas sifatnya Allah. Maka jangan kita pernah meremehkan suatu amalan. Baik amal baik maupun amal buruk. Karena sekecil apapun kebaikan, pasti Allah akan membalasnya. Pun demikian dengan hal yang buruk. Seberapa buruk kita melakukan sesuatu, sekecil apapun keburukan itu, Allah pasti akan membalasnya. Jadi, kalau 1 kebaikan ini bisa didapatkan 10 sampai 700 kali lipat, maka apa susahnya kita berbuat baik? Tadi contohnya tadi apa? Kalau kita tidak punya harta, tidak punya hal-hal yang sifatnya dunia untuk diberi pada orang lain, untuk masjid, untuk berjuang jalan Allah, maka cukup dengan berzikir. Kita di sini tidak bisa bantu, misalnya tidak ada uang untuk membantu saudara kita di Palestina, misalnya gitu ya. Tidak bisa nih, tidak ada harta, udah kita doakan. Betul-betul dengan yakin, tulus, ikhlas. Mohon kepada Allah supaya saudara kita di Palestina dikuatkan imannya, ditambahkan kesabarannya, gitu ya, dikuatkan dirinya, hatinya. Karena kita di sini enak, hidupnya tenang, ya kan? Nafas mau-maunya enak, makan enak, tidur nyenyak, gitu kan? Tapi di Palestina, ya Allah, setiap detik, setiap itu dentuman bom selalu berbunyi. La ilaha illallah. Maka sepatutnya kita seorang muslim harus membantu mereka. Ya, kalau tidak bisa dengan materi, doakan dengan tulus ikhlas. Satu kebaikan itu. Ya, kita berdoa mudah-mudahan saudara kita di sana berikan ketabahan, kesabaran, kemenangan, supaya semua penjajah Israel semuanya itu dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan. Kita kirim ya kalimat-kalimat thayyibah, berzikir, ya. Bisa kita kirimkan hadiah pada orang-orang Palestina, ya. Orang tua kita dulu baru kirim hadiah ke orang-orang Palestina, ya. Kirim hadiah, Fatihah boleh, kirim kalimat zikir boleh.
satu kebaikan. Ya, dan bisa dilipat gandakan pahalanya tadi. Makanya kita tidak boleh meremehkan setiap amalan kita, apalagi amalan baik. Ya, ini hadis sahih ya. Kemudian hadis lain menyebutkan jika seorang hamba berniat akan berbuat baik, maka dituliskan baginya satu kebaikan. Jika ia mengamalkannya, dituliskan baginya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat pahalanya. Nih, kita baru niat saja sudah ditulis satu kebaikan pahalanya. Apalagi kalau diamalkan. Misalnya kita infak ke masjid, gitu ya, infak ke masjid 5.000. Yang penting ikhlas, udah 5.000 kasih. Ya kan? Itu bisa jadi pahalanya bisa 50.000 pahalanya. Atau lebih dari itu. Pahalanya luar biasa. Ini jangan sungkan-sungkan untuk berinfak ke masjid. Ya, berapapun nominalnya, yang penting ikhlas. Itu yang membuat pahala kita dilipat gandakan. Gitu ya. Jadi ikhlas itu bisa melipat gandakan pahala. Syarat ikhlas itu. Setelah itu hadisnya ya. Setelah itu masih digandakan menurut kehendak Allah. Nah, ini hadisnya sahih ya di Al-Bukhari dalam kitab Ar-Riqaq ya, bab Ar-Riqaq nomor 6491. Ya. Al-Bukhari. Sahih hadisnya nih ya. Jadi setiap kebaikan kita baru niat saja bahwa berinfak atau menolong orang itu sudah satu kebaikan pahalanya. Apalagi kalau diamalkan bisa dilipat 10 kali lipat atau 7 kali lipat atau lebih menurut kehendak Allah. Gitu ya. Nah, yang sahih juga nih ya. Masih banyak hadis lain yang membicarakan hal ini. Menurut hadis di atas, anugerah Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Ya. Jadi anugerah Allah itu sangatlah banyak. Kita bisa menempuh dari mana saja jalannya. Namun adakah orang yang mau mengambilnya? Segitu besar, segitu banyaknya karunia Allah, gitu ya. Masih banyak orang yang tidak mau mengambil hikmah di balik itu. Sudah tahu nih ada kita beramal soleh ya, nyumbang ke masjid, nyumbang ke MDA misalnya itu ya. Itu bakal dilipat gandakan pahalanya. Investasi akhirat kalau orang bisnis mah gitu ya. Orang bisnis kan hitungannya apa? Investasi, gitu. Nanam satu saham, misalnya 50.000, itu akhiratnya luar biasa, banyak banget. Gitu ya, nah, luar biasa. Ini pentingnya kita mengkaji hadis ya. Inilah cara pandang para kekasih Allah, para wali Allah, sehingga dunia yang demikian gemerlap tidak dapat menggoda mereka. Jadi orang-orang yang dekat dengan Allah itu, ya, mereka tidak sungkan-sungkan untuk berbuat baik, untuk berinfak, untuk bersedekah, untuk menolong orang lain. Kenapa? Dia tahu anugerah Allah sangatlah banyak. Pahalanya pasti akan dilipat gandakan. Itu orang-orang dekat dengan Allah itu begitu. Justru kita berinfak, bersedekah, akan Allah mudahkan segala usahanya. Rezekinya tambah lancar, rezekinya. Jadi kadang orang misalnya takut bersedekah, takut infak, takut apa? Takut miskin, nggak mungkin. Tidak ada ceritanya orang infak miskin. Ya, justru Allah memberikan kekayaan, kemudahan baginya. Ya, baik dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan
kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa berjuang di jalan Allah dengan melakukan kebaikan-kebaikan tadi. Amin ya rabbal alamin. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 6 jalan amalan dan ada 4 jenis manusia. Ada 6 jalan amalan, ya 6 amalan, ada 4 jenis manusia. 2 amalan yang mewajibkan, ada 2 amalan wajib, ya, mewajibkan maksudnya gitu ya. Ada 2 amalan yang seimbang, yang setara. Ada 1 amalan yang berpahalanya 10 kali lipat dan 1 amalan yang berpahala 700 kali lipat. Nah, itu banyak, ada tingkatan-tingkatannya di situ ya. Nah, 2 amalan yang mewajibkan, yang pertama, ini ada 2 amalan yang mewajibkan kita nih. Yang pertama, barang siapa meninggal dunia tanpa melakukan syirik kepada Allah, maka wajib baginya surga. Jadi orang Islam yang betul-betul menuhankan Allah, ya, mengabdi kepada Allah, maka dia wajib masuk surga. Sudah janjinya Allah. Gitu ya. Apalagi kalau dia betul-betul mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Gitu ya. Nah, yang kedua, barang siapa meninggal dunia dalam keadaan syirik terhadap Allah, maka wajib baginya neraka. Ini kebalikannya. Ini mewajibkan ya. Jadi kalau orang yang selalu taat kepada Allah, menuhankan Allah semata, maka dia wajib masuk surga. Tapi kalau dia berpaling dari Allah, ya, tidak pernah sholat, ya, menuhankan pekerjaan atau uang, itu yang nantinya dia bakal masuk neraka. Itu sudah rumus, gitu ya, sudah rumus. Kemudian itu 2 amalan yang mewajibkan. Selanjutnya ada 2 amalan yang seimbang. Apa itu? Yang pertama, barang siapa yang berniat berbuat kebaikan, ya, tetapi belum sempat mengamalkannya, baginya 1 pahala. Yang seimbang nih ya. Jadi orang yang sudah niat saja, baru niat saja, dia akan mendapatkan 1 pahala. Misalnya, dia mau infak nih, mau infak ke masjid, gitu ya, dan niat nih, sampai jalan dia kecelakaan, tidak sempat ke Masjid Al-Barakah, itu sudah ditulis 1 kebaikan, gitu ya. Ini 1 kebaikan. Yang kedua, barang siapa yang berbuat dosa, akan ditulis baginya 1 dosa. Jadi kalau awal mah niat saja, baru niat saja 1 kebaikan. Ini kalau berbuat dosa, sudah berbuat, kalau baru niat berbuat dosa, tidak ditulis dosa. Misalnya nih, saya ntar mau memfitnah si ini, mau ngomongin si ini, mau jelek-jelekin si ini, karena misalnya sekarang tahun politik misalnya, jelek-jelekin calon presiden misalnya gitu ya, jelek-jelekin ngomong ya supaya nggak dipilih gitu ya, itu juga baik juga itu, ya, nggak boleh kita jelekin orang itu. Nah, kita sudah niat saja itu nggak ditulis. Saya niat mau jelekin capres A, gitu ya, itu nggak ditulis dosanya. Tapi kalau sudah dilakukan nih, nanti kamu jangan pilih ini ya, dia gini. Wah, itu yang sudah berdosa, ditulis 1 dosa itu kalau sudah berbuat. Tapi kalau niat saja belum ditulis dosanya. Itu seimbang. Jadi kalau kebaikan baru niat saja sudah dapat pahala, apalagi kalau dia sudah dilakukan bisa 10 kali lipat pahalanya, ya kan? Tapi kalau berbuat dosa, niat saja itu belum ditulis dosa. Tapi kalau sudah dilakukan, baru ditulis 1 dosa.
Itu namanya dua amalan yang seimbang. Selanjutnya, ada satu amalan yang berpahala 10 kali lipat. Apa itu? Jika ia niat kebaikannya itu diamalkan. Saya katakan tadi. Ya, jadi kalau mau dilipat gandakan itu pahalanya, niat dulu. Dari rumah nih, sholat Jumat, bawa duit 50.000, 100.000, niat dulu dalam rumahnya, di rumahnya. Saya niat infak karena Allah Ta'ala. Ibu-ibu misalnya mau ikut Jumat berkah, niat dulu. Saya niat memberikan makan untuk jamaah sholat Jumat karena Allah Ta'ala. Satu pahala niatnya. Dilakukan, Masya Allah, bisa 10 hingga 700 kali lipat pahalanya. Tapi ingat, niatnya itu jangan diumbar di medsos, di Facebook, di WhatsApp gitu ya. Cekrek Jumat berkah gitu ya. Supaya apa? Dipuji orang, ya hilang pahalanya kalau begitu mah. Namanya ria. Yang dipuji orang itu yang malah gugur pahalanya. Niat berbuat baik, infak, sedekah, ya udah nggak usah diumbar di medsos, di Facebook, di WhatsApp, nggak usah. Kecuali panitia yang melaporkan nih ya. Panitia nih melaporkan ke yang infak nih, ada panitia yang ngumpulin misalnya gitu kan. Nah, jadi dilaporin ke yang memberikan donatur, dilaporin nih, ini nih, itu ya. Itu yang boleh, gitu ya. Terkumpul sekian, itu namanya laporan bertanggung jawaban. Jadi orang tuh amanah, begitu maksudnya. Gitu ya. Nah, jadi ingat, yang pertama, kalau nih mau berbuat baik, mau infak, mau sedekah, niat di rumahnya niat dulu. Saya niat infak ke Masjid Al-Barakah karena Allah Ta'ala. Saya niat memberikan Jumat berkah, makanan untuk jamaah sholat Jumat karena Allah Ta'ala. Niat sudah satu pahala, apalagi kalau diamalkan. Yang penting ikhlas ya tadi ya, ikhlas. Kalau ikhlas, insya Allah akan dilipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian satu amalan yang berpahala 700 kali lipat adalah orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah untuk jihad dan lain-lain. Pahalanya akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Jadi harta kita yang kita punya, kita berikan kepada masjid, ke lembaga pendidikan, ke TPQ, ke MDA Al-Barakah misalnya gitu ya, itu akan dilipat gandakan pahalanya 700 kali lipat. Kenapa? Karena uang itu digunakan untuk jihad di jalan Allah. Ya, masjid, infak di masjid itu bagian dari jihad fisabilillah. Untuk dakwah, untuk memberikan orang ibadah, memberikan kenyamanan untuk orang ibadah, itu pahalanya akan berlipat ganda. Gitu ya? Luar biasa. Kita misalnya tidak mampu mengajari anak kecil, ngajari Quran, ngajari hadis, ngajari sholat, gitu ya. Tidak mampu, serahkan kepada yang ahlinya, kepada guru-guru, ustaz-ustaz gitu kan. Kita berikan bantuan kepada mereka untuk berjihad kepada Allah, maka pahalanya bisa menjadi 700 kali lipat. Kenapa? Jihad fisabilillah. Gitu ya. Jadi jangan sungkan-sungkan infak di masjid, jangan sungkan-sungkan. Gitu ya. Seberapapun nilainya, nominalnya, ya, yang penting ikhlas. Gitu ya. Pahalanya nanti sama orang yang berinfak, misalnya ke lembaga pendidikan, ke TPQ, ke MDA misalnya, pahalanya sama dengan orang yang ngajar nanti. Bahkan lebih, gitu ya. Siti Khadijah saja yang orang paling kaya, ya, saudagar ya kan, pedagang pebisnis yang kaya, semua hartanya diberikan kepada Rasul untuk berdakwah.
untuk zakat, memberikan fakir miskin. Siti Khadijah itu hartanya semuanya diberikan kepada Nabi untuk berdakwah. Bukan untuk foya-foya. Justru Nabi orang yang sederhana. Istrinya kaya, tapi semua kekayaan istrinya semua untuk dakwah Nabi. Ada yang fakir miskin dikasih. Ada kurang kelaparan dikasih makan. Itu namanya jihad fi sabilillah. Ya. Mudah-mudahan kita semua di sini termasuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada 4 jenis manusia. Yang pertama, orang yang di dunia hidupnya senang dan di akhiratnya menderita. Ada 1 jenis manusia yang dunia senang, foya-foya, orangnya kaya, menikmati kekayaannya, tapi di akhirat menderita. Kenapa? Karena dunianya melalaikan akhiratnya. Gitu ya, sibuk bekerja, sibuk ngurusin dunia, sehingga lupa akhirat, sehingga di akhirat menderita. 1 jenis manusia. Yang kedua, orang yang di dunia menderita, di akhiratnya senang. Ini adalah orang-orang yang misalnya di dunia ini orang yang merasa selalu bersyukur. Alhamdulillah punya 50.000. Alhamdulillah dapat segini. Gitu ya. Orang yang bersyukur itu dia meskipun hidupnya pas-pasan tapi disyukuri alhamdulillah, meskipun ya tidak seperti orang motornya bagus gitu ya, NMAX misalnya, mobilnya bagus, Pajero segala macam, kita yang penting punya Supra Fit misalnya gitu ya, Supra X yang udah ngebul misalnya gitu ya, tapi alhamdulillah kita bersyukur, nggak apa-apa, yang penting bisa jalan gitu kan, nggak apa-apa. Tapi di akhirat karena dia bersabar, bersyukur, di akhiratnya menjadi senang. Dapatkan apa? Istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang sabar, syukur, udah itu rumusnya. Kalau dunia pengen, di akhiratnya pengen senang, pengen bahagia. Yang ketiga, orang yang di dunia dan di akhirat menderita. Di dunia miskin, orang nggak punya apa-apa, tetapi apa? Orangnya sombong. Orang nggak punya sombong, gitu ya, nggak mau sholat, mabuk terus kerjanya, judi terus. Di akhirat pasti akan menderita. Hidup pas-pasan, nggak mau syukur, sering nyalahin orang, suka ngumpat, suka nyolong misalnya. Karena dia nggak punya duit, nggak sabaran, nggak bersyukur, sehingga apa? Bisa begal lah, bisa nyolong lah, gitu kan? Sehingga apa? Ya tadi dia menderita di dunianya, sudah nyolong, ketangkep polisi, babak pelur, udah penjara 10 tahun misalnya gitu kan. Di akhirnya lebih menderita. Lebih lama lagi penderitanya di akhiratnya. Itu di dunia menderita, di akhirat menderita. Yang keempat, orang yang di dunia dan akhiratnya mendapatkan kesenangan, kebahagiaan. Inilah orang yang beruntung. Yang pertama, orang yang senantiasa dalam hidupnya diliputi rasa syukur, gitu ya. Dia tidak pernah merasa kekurangan, cukup alhamdulillah, gitu ya. Sehingga saya tidak merasa saya orang yang miskin, tidak. Saya tidak mau orang lain melihat saya miskin, nggak mau. Saya cukup diberikan sebagai orang yang berkecukupan, gitu ya. Bersyukur itu apa? Ya kalau buat beli motor cukup, beli mobil cukup, di rumah cukup, jadi kecukupan, jadinya alhamdulillah, gitu ya, cukup semua jadinya. Udah orangnya cukup semua, di akhiratnya bahagia. Kenapa? Karena harta yang dimilikinya ini apa? Dilakukan, diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehatnya dia gunakan untuk beribadah, hartanya ia gunakan untuk berjuang di jalan Allah, berinfak, sedekah, menyantuni anak yatim, membantu fakir miskin, itu ya. Di dunia bahagia, akhirat bahagia. Itu semua yang kita harapkan, sehingga doa kita selalu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
hasanah wa qina adzabannar. Kita minta kepada Allah supaya di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Dan apa? Ya kalau pengen kaya ya kerja keras, jangan malas-malesan, selalu optimis, selalu bersyukur, selalu bersabar. Itu kuncinya. Ya kalau kita di dunianya pengen kaya tapi malas-malesan gimana ceritanya itu? Ya kan? Jadi kalau pengen kaya, pengen banyak duit, ya kerja keras, usaha terus. Apapun hasilnya kita bersyukur, alhamdulillah. Sehingga apa? Dia tidak pernah merasa kekurangan. Nah, gitu ya. Nah, kemudian Allah menjelaskan dalam surah An-Nisa ayat 40, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. An-Nisa ayat 40, Allah menjelaskan Allah melipat gandakan pahala itu dan memberi pahala yang besar dari sisinya. Jadi ini sesuai dengan hadis tadi. Allah bisa melipat gandakan pahala dan Allah memberikan pahala yang besar di sisi Allah bagi orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Gitu ya. Jika Allah sendiri yang menyebutnya dengan pahala besar, siapakah yang mampu menghitungnya? Ya. Jadi Allah sudah memberikan pahala yang besar nih. Kita nafas sehat, alhamdulillah. Anugerah yang besar, ya kan? Kita makan semua tercukupi, alhamdulillah. Semua Allah kasih kebutuhan kita, ya. Maka siapa yang mampu menghitung kebesaran Allah? Gak ada. Semuanya Allah berikan kenikmatan untuk kita. Tinggal kita bersyukur dan bersabar, gitu ya. Imam Ghazali berkata, pahala yang demikian besar ini akan didapatkan jika ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah disertai dan merenungkan maknanya. Jadi kita harus merenungkan maknanya juga ya. Jadi zikirnya la ilaha illallah, renungkan maknanya, resapi dalam hati. Mudah-mudahan itulah menjadi keberkahan dan hidup kita menjadi berkah serta diri kita bersinar auranya dengan cahaya la ilaha illallah, ya. Sebab di dalamnya terdapat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang terpenting. Jadi ada nur, cahaya dalam diri kita kalau kita sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dalam diskusi atau pembahasan hari ini Allah berkahi kita semua, Allah beri manfaat untuk kita semua, Allah beri kemudahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian yang saya sampaikan. Kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.